Shalom. Shalom, menjual Mandanta Rina. Jemaat GBKP yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, melalui channel YouTube ini kami datang untuk menyampaikan kerinduan kami ikut serta dalam pelayanan GBKP 2021 sampai 2025. Adapun sebagai pelayan GBKP, kami menyadari bahwa kami mempunyai banyak kekurangan. Namun kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami untuk melakukan pekerjaan ini. Kami akan melakukan pekerjaan ini sehubungan dengan visi dan misi GBKP yang menyatakan bahwa GBKP menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia dengan misi menumbuh kembangkan spiritualitas jemaat berbasis Alkitab, menegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan Allah, memperkuat semangat gotong royong antar sesama jemaat dan masyarakat, dan menggali dan menumbuh kembangkan potensi jemaat untuk bersekutu dan bersinergi. Shalom, berjuah kepada kita sekalian. Kami sebagai sesepuh mempunyai kerinduan untuk terpilihnya pimpinan moderamen yang berikut ini periode tahun 2020-2025, supaya pimpinan yang terpilih adalah pimpinan yang baik, yang ideal, bukan saja ideal bagi manusia tapi terlebih untuk Tuhan. Karena itu kami selalu berdoa untuk itu. Tidak lama lagi kita akan menghadapi sinode tanggal 15 sampai 18 yang akan datang. Tinggal beberapa hari lagi, saudara-saudara. Untuk itu, pada saat ini kami mau menekankan bahwa pimpinan yang bagus, yang ideal bagi kami adalah dengan ikut sertanya kaum perempuan di dalam kepemimpinan GBKP. Karena kita melihat bahwa Yesus sendiri saksi pertama kebangkitannya adalah kaum perempuan Maria Magdalena dan Maria lainnya. Ini kesaksian kitab-kitab Injil. Dan juga Rasul Paulus bahwa di dalam penginjilannya dia selalu bukan hanya menyertakan tapi memberi peran yang sangat besar kepada perempuan untuk mendukung pekabaran Injil yang dia lakukan di Asia Kecil dan juga di Eropa. Karena itu kami punya kerinduan bahwa GBKP kalau pada saat ini ditetapkan oleh tata gereja 10 orang, minimal 3 orang dari unsur perempuan. Dan ini di dalam setiap pembicaraan, di dalam konferensi-konferensi gereja secara nasional maupun internasional, UIM pemanya bahwa perempuan minimal 30%. Atau kalau bisa 50-50, 50%. Karena peranan perempuan sangat penting dalam sejarah gereja kita. Dari awal sejarahnya sampai sekarang. Dalam kegiatan-kegiatan gereja, kita tidak bisa bantah bahwa yang paling aktif sebagai tulang punggung aktivitas GBKP adalah sebenarnya kaum perempuan. Karena itu saudara-saudara, jangan lupa mengingat peranan perempuan di dalam moderamen periode yang akan datang ini. Saudara-saudara, pilihlah sebagian dari moderamen kita dari kaum perempuan. Terima kasih, berjuah-juah. Salam kepada kita sekalian. Saya, Pendeta Jenny Eliani Kliak, sudah hampir 25 tahun
menjadi pendeta GBKP. Dari pengalaman pelayanan dan pengalaman berorganisasi, saya rindu untuk menjadi bagian dari anggota Moderamen GBKP 2021-2025 sebagai Ketua Bidang Koinonia. Ada harapan dalam periode ini, yaitu GBKP menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, setia, menjadi berkat bagi sesama, serta cinta GBKP pada masa kini dan yang akan datang. Untuk mencapai harapan ini, prioritas program yang dilakukan adalah menumbuh kembangkan pemahaman bahwa persekutuan kategorial adalah jantungnya GBKP, sehingga jantung itu harus sehat dengan cara memperkuat pengajaran yang berbasis Alkitab dan teologia GBKP. Juga mendampingi, membina dan mendorong pengurus kategorial untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga muncul ide-ide kreatif dan inovatif sesuai dengan apa yang diharapkan pada masa kurun waktu periode 21 sampai 2025, yaitu inovatif. Untuk itu akan diupayakan meningkatkan presentasi kehadiran dan keaktifan jemaat untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Tentunya hal ini akan mendukung untuk mengisi pundi-pundi perbendaharaan GBKP di setiap tingkatannya. Juga menumbuh kembangkan semangat pelayanan berdasarkan kasih Kristus dengan spirit menjadi berkat bagi sesama. Meningkatkan kepekaan sikap gotong royong terhadap situasi masyarakat, jemaat dan gereja GBKP umumnya, serta mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan demi terciptanya kehidupan yang berkesetaraan dan demi keutuhan ciptaan Tuhan. Juga menumbuh kembangkan semangat kolaborasi antar kategorial dan dengan bidang kesaksian, pembinaan, dan diakonia Moderamen GBKP. Dan akhirnya meningkatkan semangat berjejaring bagi pengurus dengan lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam dan luar negeri demi kemajuan persekutuan kategorial yang ada di tengah-tengah GBKP. Demikianlah prioritas program yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jemaat GBKP yang dikasihi Tuhan, pelayanan gereja kita GBKP tetap berinovasi di tengah perkembangan zaman dalam konteks luas, kemajemukan, era industri 4.0, yakni teknologi informasi semakin maju dan terus berkembang, di mana dunia sudah masuk ke era digital. Tantangan pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga, begitu juga dengan konteks lokal GBKP, yakni erupsi Gunung Sinabung yang masih belum berhenti. Dengan kekuatan yang sudah kita miliki, yakni diakonia karitatif di tingkat runggun dan klasis yang sudah begitu mandiri, begitu juga dengan seluruh unit pelayanan diakonia GBKP wilayah sinodal, baik itu PAK Gelora Kasih, Alpha Omega, PPOS, KPB, Yayasan Kesehatan, CUM, YAK yang sudah dikenal sebagai lembaga kemanusiaan di seluruh GBKP, antar gereja, antar agama, baik lokal dan nasional dan juga internasional. Pelayanan diakonia kita tidak hendaknya berhenti sampai sebegitu saja. Namun ada kerinduan untuk meningkatkan diakonia karitatif baik di runggun dan klasis kepada diakonia reformatif dan transformatif, dan upaya untuk terus mendorong serta memfasilitasi seluruh unit pelayanan GBKP tersebut di atas untuk terus berkembang menjadi unit pelayanan yang transformatif, inklusif, dan dapat diterima dan diperhitungkan sebagai lembaga kemanusiaan yang mumpuni.
Untuk mewujudkannya, jemaat rukun dan klasis bersama-sama bersinergi dan akan berjejaring dengan elemen-elemen di tengah masyarakat, terlebih lembaga atau instansi yang terkait dengan program-program yang dibuat seturut dengan kearifan lokal jemaat itu. Baik itu dari aspek sumber daya alam yang sudah ada dan sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi dengan media sosial yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu yang begitu berkembang amat pesat. Dan ancaman di sekitar kita yang harus diwaspadai bersama, yakni penyakit sosial di tengah masyarakat, yang harus kita percepat dengan meningkatkan penanggulangannya, yaitu pemberantasan judi, miras, narkoba, dan HIV/AIDS, yang terutama begitu amat merusak anak bangsa generasi muda ini. Untuk mewujudkan rencana strategis pelayanan di atas, saya memiliki kerinduan untuk ikut serta dalam kepemimpinan Modramen periode ini sebagai ketua bidang diakonia. Hormat saya, Pendeta Irama Bru Purba. Jemaat GBKP yang terkasih, saya Pendeta Natalina Bru Tarigan yang saat ini melayani di Moria GBKP dan Krisis Center sebagai seorang konselor, tetap dipacu untuk lebih banyak memahami tentang karakter dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Untuk mewujudkan visi misi GBKP, saya punya kerinduan pada periode ini melayani sebagai Kabid SDM Personalia dengan strategi pelayanan yang akan saya wujudkan nantinya, pemetaan spesifikasi para pendeta di bidang pelayanan dengan pelatihan berjenjang, membuat model pembinaan kepemimpinan, relasi sosial, manajemen konflik, dan pastoral counseling. Menggiatkan SEP, Spiritual Enrichment Pendeta dan Personalia, membangun spiritualitas, karakter, dan pengenalan diri. Kemudian memberikan kesempatan kepada pendeta tugas khusus untuk melakukan studi banding sesuai dengan bidang pelayanan untuk menambahkan wawasan dan SDM-nya. Pendekatan strategi manajemen konflik kepada pendeta, pertua diaken, dan jemaat GBKP. Ada kolaborasi dengan bidang pembinaan dalam meningkatkan komunikasi internasional fasih berbahasa Inggris kepada para pendeta dan personalia. Kemudian kolaborasi dengan pengurus konven untuk meningkatkan SDM dan kesejahteraan personalia. Membangun jejaring dengan Leimena, Langham, GLFI, Yayasan Del, Akses PTN, MPK, Majelis Pendidikan Kristen untuk meningkatkan mutu pendidikan GBKP, meningkatkan SDM unggul para pendeta, potensi, kompetensi, karakter, dan pembangunan manusianya untuk terus berinovasi. Pola mutasi yang sesuai dengan tata gereja, mutasi memberi penyegaran kembali, seni untuk melayani dengan sukacita sebagai kawan sekerja Allah. Untuk mewujudkan kerinduan mencapai strategi pelayanan ini, saya mengharapkan dukungan doa dari saudara-saudara. Terima kasih. Salam kepada seluruh jemaat GBKP dimanapun berada. Saya memperkenalkan diri saya, yaitu Diaken Emeritus Rahel Bru Pandia sebagai mantan Modramen GBKP pada tahun 2000 sampai 2015, yaitu sebagai bendahara dan sebagai dana usaha. Dan kami ingin mengingatkan kita di mana pada tanggal 15 sampai 18 bulan ini kita akan mengadakan sidang musyawarah pelayanan sinode, di mana di situ kita akan memilih siapa yang memimpin Modramen di GBKP pada periode yang akan datang.
dan bagaimana peran perempuan di dalam melayani. Kami menghimbau kita semua supaya kami sebagai perempuan ikut serta di dalam kepemimpinan, walaupun di dalam adat Karo laki-laki adalah sebagai pemimpin, tetapi kami juga sebagai perempuan boleh memimpin di dalam bidang kami masing-masing, di mana perempuan boleh juga mengambil peranan dari kepengurusan itu 4 orang perempuan supaya ikut serta di dalam kepemimpinan Modrama. Itulah keinginan kami, di mana di dalam periode-periode yang lalu pun kami ikut mengambil serta di dalam pelayanan Modrama, dan di mana kami melihat bagaimana peran kami bisa bersama-sama dengan kaum laki-laki, sama-sama bekerja, sama-sama dapat memikirkan apa yang kita perbaiki dan yang akan kita tuju di dalam GBKP ini. Dan inilah harapan kami. Terima kasih. Salut. Demikianlah visi misi dan program strategi pelayanan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari begitu banyak kekurangan yang kami miliki, namun kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami. Untuk itu, kami mengharapkan doa dan dukungan dari teman-teman kami semua. Bujur, Tuhan Yesus memberkati.